Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kapten Akif Pradias. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah menyaksikan video saya ketika saya melaksanakan tugas pemanduan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, baik itu kapal sandar, lepas sandar, shifting maupun kegiatan pemanduan yang lain, tentu ada beberapa teman-teman saya yang penasaran dan belum mengerti apa sih pandu, apa sih tugas pandu di pelabuhan. Jadi ada yang sempat bertanya kepada saya begini, Cap, itu pandu tuh kayak tukang parkir ya? Nah di situ saya ya masuk sih omongan dia karena dia mungkin orang awam dan tidak ada basic di dunia maritim. Cuman perlu saya jelaskan bahwa antara pandu dan tukang parkir itu sangat berbeda sekali teman-teman. Baik dari skillnya, baik dari feelingnya, maupun dari bidang ilmu yang dikuasai antara seorang pandu maupun tukang parkir. Meskipun sama-sama kerjaannya memarkirkan kapal, sama juga dengan memarkirkan mobil atau kendaraan bermotor yang lain, tapi faktor resiko yang dimiliki oleh seorang pandu itu sangat tinggi teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana ketika kapal yang kita pandu itu masuk ke pelabuhan, di situ ada kapalnya, di situ ada krunya, di situ ada muatannya, dan di situ juga kita mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan dan fasilitas pelabuhan. Nah, bisa teman-teman bayangkan betapa berat beban yang dipikul oleh pandu ketika pandu itu melaksanakan tugas pemanduan. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apakah itu pandu. Undang-undang yang kita pakai sebagai acuan terhadap pemanduan adalah Undang-Undang Nomor 17 tentang pelayaran, ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dan kemudian dijabarkan lagi dengan peraturan menteri yaitu dengan PM 57 tahun 2015 tentang pemanduan dan penundaan. Jadi di PM 57 tahun 2015 itu dijabarkan bahwa pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika. Ingat ya, di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal. Jadi persyaratan ini kita diatur oleh Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini adalah Direktorat Perhubungan Laut ya teman-teman. Jadi kilas balik, bagaimanakah pandu itu memenuhi persyaratan? Jadi buat teman-teman pelaut yang ingin menjadi pandu tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan PM 57 tahun 2015. Di pasal 15 itu diterangkan, pertama adalah memiliki sertifikat keahlian pelaut tingkat 3 atau ANT 3, ahli nautika tingkat 3. Kemudian memiliki pengalaman berlayar sebagai mu'alim dan nahkoda diutamakan tentunya, dengan ukuran kapal minimal dengan GT 1000 dan masa layar paling singkat itu 3 tahun. Kemudian memiliki umur paling rendah 30 tahun. Jadi kita flashback dulu, kenapa kok 30 tahun? Karena berdasarkan hasil survei, ketika pelaut itu berumur 30 tahun maka baik mental dia maupun keahlian dia bisa dikatakan matang ya teman-teman, dan memiliki kesehatan yang prima tentunya. Jadi ditunjukkan oleh surat dari Direktorat Jenderal sertifikat kesehatan, kemudian dinyatakan lulus ujian masuk yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jadi secara regulasi pandu itu berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Divisi Pemanduan. Jadi kalau teman-teman melihat di Indonesia ini, kenapa kok di pelabuhan-pelabuhan swasta ada pandunya? Kenapa kok pandunya itu
seperti di tempat saya bekerja itu statusnya sebagai pegawai BUMN. Nah, kenapa kok bukan PNS? Karena Direktorat Jenderal Pelabuhan Laut itu melimpahkan tugas pemanduan itu kepada BUP atau Badan Usaha Pemanduan, yang mana BUP tersebut wilayahnya menjadi wilayah perairan wajib pandu. Jadi pandu itu mempunyai tingkatan ijazah, ada 3 ya teman-teman ya. Itu yang pertama adalah pandu tingkat 2, yaitu sertifikat pandu dengan limitasi kapal di bawah 200 meter. Kemudian ada pandu tingkat 1 dengan unlimited license, atau dia boleh memandu kapal dengan ukuran berapapun di wilayah perairan wajib pandu. Dan yang terakhir adalah ijazah pandu laut dalam atau deep sea pilot. Nanti di video berikutnya saya akan mengulas teman-teman apakah itu pandu tingkat 2, pandu tingkat 1 maupun pandu laut dalam. Jadi di sini saya hanya ingin menerangkan kepada teman-teman apa sih pandu dan syarat menjadi seorang pandu. Adapun fungsi pandu di pelabuhan itu adalah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam fungsi keselamatan pelayaran. Kalau teman-teman bisa bayangkan ketika seorang nahkoda yang memimpin kapal dengan aset yang begitu mahal, yang begitu besar, masuk ke suatu pelabuhan, maka nahkoda itu mungkin tidak akan percaya diri, ya kan? Dia tidak tahu di mana laut yang dalam, kemudian fasilitas yang kita gunakan, terus sandarnya di sebelah mana. Oke, mungkin kalau ada nahkoda yang reguler masuk ke suatu pelabuhan dia akan mengerti, tapi bagi nahkoda yang kapalnya baru pertama kali masuk ke pelabuhan tersebut, maka dia akan lebih confidence bila ada seorang pandu di atas kapal. Ada yang bertanya kepada saya, terus pandu itu ngambil alih komando? Oh tidak. Jadi pandu itu tetap bekerja sama dengan nahkoda maupun kru lainnya di atas kapal, terutama di anjungan teman-teman, atau kita bisa sebut dengan BRM atau Bridge Resource Management. Jadi antara pandu, nahkoda, jurumudi, atau orang mesin yang ada di kapal di anjungan tentunya itu harus saling bekerja sama. Nahkoda bertanggung jawab penuh terhadap kapalnya. Pandu adalah sebagai advisor atau penasihat nahkoda. Meskipun pada prakteknya pandu itu boleh menerima tugas olah gerak jika nahkoda itu mengizinkan. Jadi ketika pandu naik ke atas kapal, kemudian kita mengadakan pilot and master information exchange, atau kita saling memberikan informasi antara pandu dan nahkoda kapal. Nahkoda memberikan informasi, contohnya Pak Pandu, ini kapal saya panjangnya 150 meter, derapnya 7,8 depan belakang, terus kemudi saya seperti ini kondisinya, baling-baling saya putar kanan dan lain-lain, ada boat racer. Nah, dari Pandu pun akan memberikan informasi, Kapten, nanti kita akan sandar rencananya di dermaga Samudra umpamanya. Nanti akan ada dibantu oleh 2 kapal tunda, yang satu tunda apa, yang kedua tunda apa. Nanti kita rencana sandar kiri atau sandar kanan. Kemudian nanti kita berikan informasi juga tali pertama, Kapten, atau tolong disiapkan tali spring, nanti siapkan tali buangan karena kita tidak menggunakan kepil, atau siapkan tali buangan bagi kapal-kapal tertentu yang menggunakan kepil juga ada. Kemudian ya ini seperti itu. Terus ketika informasi itu sudah ditukar, artinya baik pandu maupun nahkoda kapal sudah saling mengerti tentang informasi yang ada, maka pandu bisa melaksanakan tugasnya. Biasanya itu nahkoda akan memberikan, Pak Pandu silahkan, atau Mr. Pilot please save my vessel, atau silakan Kak Pandu tolong dibantu kapal saya sampai sandar. Nah, ketika nahkoda sudah bilang seperti itu, maka Pandu harus mau menerima permintaan nahkoda untuk melakukan olah gerak kapal.
sampai kapal tersebut sandar di dermaga dengan aman. Tentunya harapan kami adalah kapal tersebut sandar dengan aman, kemudian dermaga kita tidak rusak, fasilitas-fasilitas yang lain seperti kapal tunda kita juga dalam keadaan yang aman. Tentu yang diharapkan adalah fungsi dari keselamatan tersebut. Baiklah teman-teman, mungkin ini dulu yang saya jelaskan di video saya. Sampai ketemu lagi, tetap dukung terus channelnya Kapten Akif Radias, mudah-mudahan bisa berkembang, memberikan informasi dan edukasi dunia maritim dan pemanduan kapal. Tetap berdoa, tetap semangat, jaga kesehatan, and salam steady as sea goes.